Setiap tahun, para ilmuwan mampu membuat penemuan penting yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan menjadi kenyataan. Dan mereka juga mampu memecahkan beberapa misteri yang telah membingungkan para ahli selama puluhan tahun. Namun, bahkan dengan kemunculan teknologi dan teknik baru, beberapa misteri ilmiah tampaknya hampir mustahil untuk dipecahkan. Dan tidak diragukan lagi, akan terus membuat kita bingung untuk waktu yang lama ke depan. Nomor 10. Selama sekitar 1 dekade terakhir, para ilmuwan telah mampu mengamati ruang angkasa lebih jauh daripada sebelumnya. Berkat teleskop paling canggih yang pernah dibuat, penerbangan luar angkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan peralatan yang mampu menganalisis partikel dari jarak tahun cahaya. Namun satu penemuan yang dibuat pada tahun 2025 telah membuat para ahli kebingungan, dan mereka sama sekali tidak tahu harus menafsirkan hal itu seperti apa. Pada tahun 2025, para astronom sedang mempelajari data panjang gelombang yang dikumpulkan menggunakan Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ketika mereka melihat sesuatu di luar angkasa yang tidak bisa mereka jelaskan. Apa yang mereka temukan adalah sebuah bola hampir sempurna simetris yang terletak beberapa tahun cahaya dari bumi di galaksi Bima Sakti. Dan objek tersebut sekarang telah dinamai teleos, yang merupakan kata dalam bahasa Yunani yang berarti kesempurnaan. Sekarang telah dipastikan bahwa bola tersebut adalah hasil dari sebuah supernova yang terjadi belum lama ini. Namun, hal ini tidak menjawab semua pertanyaan tentang bola tersebut. Meskipun jenis sisa supernova seperti ini pernah diamati di masa lalu, tidak ada yang sebulat sempurna seperti teleos, dan para ilmuwan belum memiliki penjelasan yang pasti untuk hal ini. Penelitian lebih lanjut kini sedang dilakukan oleh seorang astrofisikawan, Miroslav Filipovic, yang berasal dari Western Sydney University di Australia, bersama dengan yang lainnya, dengan harapan beberapa jawaban akan ditemukan. Dia dan rekan-rekannya telah menjelaskan bahwa dalam keadaan normal, materi yang dikeluarkan oleh supernova pada akhirnya akan menabrak objek lain, seperti awan antar bintang, sehingga biasanya sisa supernova terlihat dalam bentuk yang aneh. Karena hal ini, teleos merupakan penemuan yang unik dan belum pernah terlihat sebelumnya. Berkat fakta bahwa teleos hanya teramati memancarkan cahaya redup pada panjang gelombang radio, para ilmuwan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah jenis supernova 1A yang terjadi. Ini berarti kemungkinan besar itu adalah hasil dari sistem biner, di mana salah satu dari dua bintangnya adalah bintang Katai. Bagian dari misteri itu tampaknya sudah terpecahkan, tetapi masih banyak yang belum terjawab. Para ilmuwan belum dapat menentukan seberapa jauh jarak teleos dari bumi, tetapi mereka telah memberikan beberapa perkiraan sejauh ini. Jika memang itu adalah hasil dari supernova tipe 1A, maka bola tersebut berada di antara 7.175 hingga 25.114 tahun cahaya jauhnya. Dalam kasus itu, bola tersebut akan berukuran antara 46 hingga 157 tahun cahaya lebarnya. Hal ini telah membantu para astronom dalam menentukan perkiraan usia teleos, yaitu antara 1.000 hingga 10.000 tahun. Ini mungkin tampak seperti perbedaan yang sangat besar, tetapi perlu diingat bahwa dalam konteks luar angkasa, ini adalah rentang waktu yang relatif singkat. Dengan begitu banyak ambiguitas yang masih ada, banyak penelitian lebih lanjut yang harus dilakukan sebelum kita dapat melakukan pengukuran yang akurat. Ada juga dugaan bahwa bola tersebut bisa jadi merupakan hasil dari supernova tipe 1Ax, yang berarti ledakan itu menyisakan sisa bintang zombie. Jika memang demikian, teleos hanya akan berjarak 3.200 tahun cahaya dan memiliki diameter 11 tahun cahaya. Studi yang berkelanjutan terhadap bola tersebut akan memberikan para ilmuwan wawasan lebih lanjut tentang tahap awal supernova, dan diharapkan lebih banyak peristiwa serupa akan ditemukan di masa depan. Karena hal itu dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang misteri teleos. Nomor 9. Beberapa orang menganggap menjadi kidal sebagai beban, sementara yang lain menganggapnya sebagai berkah, karena mereka berbeda dari kebanyakan orang di dunia. Para ilmuwan percaya bahwa hanya sekitar 10% orang di bumi yang kidal, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Angka terbaru menyatakan bahwa sekitar 708 juta orang yang hidup saat ini adalah kidal, dan pria 2% lebih mungkin terlahir kidal dibandingkan wanita. Ini adalah misteri lain yang membuat para peneliti kebingungan, karena tampaknya ada alasan evolusioner mengapa hal ini terjadi. Sudah pasti bahwa dalam banyak kasus, sifat kidal diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tetapi ini juga tidak menjelaskan mengapa orang terlahir seperti ini. Namun beberapa anak dengan orang tua yang bertangan kanan terlahir bertangan kanan, dan sebaliknya. Studi terbesar tentang topik ini yang pernah dilakukan di Institut Max Planck untuk Psikolinguistik yang terletak di Belanda. Di sana ditemukan bahwa genetika memang berperan dalam anak-anak yang terlahir kidal, namun hal ini tidak menjelaskan semua orang kidal di dunia.
Sebuah studi berbeda yang dilakukan di Belanda pada tahun 2019 menemukan bahwa beberapa faktor di awal kehidupan seseorang mungkin berkontribusi pada tangan mana yang menjadi lebih dominan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah negara tempat mereka lahir, karena perbedaan budaya mungkin berpengaruh. Begitu juga dengan tahun kelahiran mereka. Dalam beberapa kasus, tangan dominan seseorang dipengaruhi oleh apakah mereka lahir dengan berat badan berlebih atau kurang, apakah mereka merupakan bagian dari kelahiran kembar, pada waktu apa dalam setahun mereka lahir, apakah mereka laki-laki atau perempuan, dan apakah mereka diberi susu botol saat bayi atau tidak. Pada saat seseorang mencapai usia 3 tahun, mereka biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda tangan mana yang akan menjadi dominan, tetapi itu tidak selalu terjadi. Beberapa anak pada usia tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda dominasi tangan kanan maupun kiri, sehingga kita tahu bahwa preferensi mereka terhadap salah satu tangan baru akan berkembang nanti. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada yang namanya dominasi kaki kiri. Namun, beberapa pemain sepak bola bertangan kanan justru lebih mahir menendang bola dengan kaki kiri mereka atau sebaliknya. Hal yang sama juga berlaku untuk pemain bisbol. Mereka paling nyaman melempar bola dengan tangan kanan, tetapi saat mereka berdiri di plate, mereka mengayunkan tongkat dengan tangan kiri, hanya karena itu lebih nyaman, dan mereka lebih mungkin berhasil memukul bola. Lalu ada juga beberapa orang yang bisa menggunakan kedua tangan sama baiknya, yang disebut ambidexter. Hal ini justru semakin memperdalam misteri tentang kidal dan tangan kanan, karena kita memang tidak tahu mengapa kita semua tidak terlahir dengan kemampuan menggunakan kedua tangan secara mahir. Nomor 8. Pada tahun 2013, para pengunjung Royal Society for the Protection of Birds Hamwall Nature Reserve yang terletak di Somerset, Inggris, menghubungi staf cagar alam tersebut untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika staf pergi untuk menyelidiki, mereka diperlihatkan sebuah zat aneh seperti jeli yang tergeletak di tanah, dan mereka pun bingung apa sebenarnya benda itu. Dalam beberapa minggu berikutnya, beberapa gumpalan aneh seperti ini kembali ditemukan di cagar alam tersebut dan di bagian lain Somerset, selalu di area berumput namun jauh dari air. Sebagian besar gumpalan tersebut diukur berdiameter sekitar 4 inci yang terasa aneh mengingat sifat zat itu. Seseorang mungkin berharap menemukan sampel besar dan kecil di tanah, tetapi dalam kasus ini semuanya berukuran sama. Sampel-sampel telah dikumpulkan dan staf cagar alam berbicara dengan beberapa ahli, berharap dapat mengidentifikasi zat misterius tersebut, tetapi mereka belum berhasil menemukan jawaban yang pasti. Beberapa orang berpendapat bahwa itu mungkin sejenis bakteri, sementara yang lain berpikir bahwa asalnya mungkin dari dunia lain. Ada juga yang menyarankan bahwa jeli itu mungkin dimuntahkan oleh katak dan kodok, tetapi semua teori ini masih bersifat spekulatif, karena tidak ada yang benar-benar yakin apa sebenarnya zat misterius itu. Gumpalan mirip jeli seperti itu telah ditemukan di berbagai belahan dunia selama bertahun-tahun, dan setiap kali selalu menimbulkan kehebohan karena tidak ada yang bisa menjelaskannya. Pada tahun 2009 dan 2011, zat serupa ditemukan di Skotlandia dan Inggris. Gumpalan-gumpalan itu ditemukan di tangan orang-orang, taman, area rekreasi, bahkan di taman bermain, dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Beberapa orang menggambarkan gumpalan aneh itu masih hidup saat ditemukan, yang mungkin mendukung teori bahwa itu adalah sejenis bakteri. Dicatat bahwa gumpalan-gumpalan ini muncul setelah hujan, dan mereka menghilang tak lama setelah ditemukan, menambah pertanyaan lebih lanjut pada misteri yang sudah membingungkan ini. Pada tahun 2011, sebuah sampel dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Tetapi hasilnya tidak konklusif, dan tak lama kemudian sampel itu benar-benar menghilang. Beberapa orang menamai zat tersebut sebagai jeli bintang karena hanya muncul setelah hujan, sehingga membuat sebagian orang percaya bahwa asalnya dari luar angkasa. Orang lain menyebutnya jeli meteor karena mereka percaya bahwa zat itu sampai ke bumi melalui meteor yang hancur di atmosfer kita. Entah bagaimana jeli itu jatuh ke tanah dan ditemukan oleh orang yang lewat. Diduga kesalahpahaman ini berasal dari film tahun 1958 berjudul The Blob, di mana makhluk tak berbentuk seperti gumpalan muncul dari meteor yang jatuh dan membuat kekacauan di bumi. Dan karena itu, banyak orang dulu percaya bahwa jeli tersebut hanya muncul setelah hujan meteor, padahal kenyataannya tidak demikian. Catatan dari abad ke-14 menunjukkan bahwa zat tersebut dulu disebut jeli astral atau astromyxin, karena orang-orang pada masa itu juga percaya bahwa zat itu ada hubungannya dengan hujan meteor. Penjelasan yang paling masuk akal yang ditemukan sejauh ini adalah bahwa itu adalah sejenis telur katak atau sisa-sisa dari zat tersebut. Namun, itu tidak menjelaskan mengapa jeli tersebut biasanya ditemukan di daratan kering dan bukan dekat perairan.
Staf di cagar alam tersebut menyatakan bahwa zat itu menurut mereka sangat aneh dan beberapa orang menolak untuk bersentuhan dengannya. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan dengan harapan bahwa zat tersebut pada akhirnya akan teridentifikasi. Namun untuk saat ini kita tidak tahu apa sebenarnya gumpalan aneh ini. Nomor 7. Dalam kebanyakan kasus, sains bergantung pada keterulangan hasil apapun bidang studi yang dimaksud. Sebagai contoh, ketika ilmuwan menemukan cara untuk mensintesis suatu zat tertentu, seperti senyawa kimia, mereka dapat mengandalkan proses yang sama digunakan berulang kali dengan hasil yang sama. Namun, sekarang terungkap bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Contoh yang baik dari hal ini adalah pembuatan obat-obatan. Para ilmuwan menggunakan ilmu kimia untuk menentukan bagaimana obat-obatan ini dapat disintesis dan kemudian menggunakan proses tersebut secara berulang untuk memproduksinya secara massal. Dalam kebanyakan kasus, tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena obat yang tepat sudah diproduksi. Namun kemudian, suatu hari, sesuatu berubah. Proses yang sama persis tetap digunakan seperti selama bertahun-tahun sebelumnya, tetapi tiba-tiba produk akhirnya tidak lagi sama. Ini dikenal sebagai polimorf yang menghilang. Ini terjadi ketika versi asli dari struktur kristal suatu bahan kimia tiba-tiba berubah dan karena itu tidak bisa lagi diproduksi secara sintetis. Dan tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa hal ini terjadi. Dalam kebanyakan kasus, produk yang kemudian dihasilkan menjadi lebih stabil, yang membuat para ilmuwan hampir tidak mungkin mengubahnya kembali ke keadaan aslinya. Ini berarti bahwa produk baru yang dihasilkan tidak bekerja dengan cara yang sama seperti aslinya. Dan dalam beberapa kasus, produk asli tidak bisa lagi diproduksi. Hal ini memiliki implikasi serius di bidang farmasi. Karena jutaan orang bergantung pada metode ini untuk mendapatkan obat yang terjangkau dan efektif, yang dalam beberapa kasus harus mereka konsumsi setiap hari. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, obat SSRI yang disebut paroxetin anhidrat diproduksi menggunakan metode ini. Obat ini hadir dalam bentuk bubuk kapur dan efektif hingga tahun 1984 ketika versi baru muncul. Versi baru yang sudah dikristalisasi mulai muncul di Inggris setelah produksi obat tersebut ditingkatkan dan ditemukan jauh lebih stabil dibandingkan versi aslinya. Ketika perusahaan lain mulai mencoba memproduksi paroxetin, mereka menemukan bahwa tidak lagi memungkinkan untuk memproduksi versi aslinya dan produk akhirnya selalu muncul dalam bentuk kristal. Dalam upaya untuk menjelaskan hal ini, diduga bahwa atmosfer bumi telah dipenuhi dengan sejumlah kecil paroxetin hemihidrat, yang berarti bahwa setiap bentuk paroxetin anhidrat akan langsung berubah menjadi bentuk kristal. Ini adalah misteri yang luar biasa dan belum terjelaskan yang layak untuk diteliti lebih lanjut, terutama karena fenomena ini memiliki konsekuensi yang sangat nyata. Dalam satu kasus, obat antiretroviral yang diproduksi pada tahun 90-an tiba-tiba menjadi kurang efektif, dan jutaan orang terpaksa mencari obat alternatif untuk mengobati kondisi mereka. Yang lebih parah lagi, setiap pabrik yang terkena dampak perubahan ini kemudian tidak mampu memproduksi ulang bentuk asli dari obat tersebut. Diduga bahwa jejak dari bentuk baru tersebut tanpa sadar terbawa ke dalam pabrik oleh orang-orang yang bekerja di sana. Dan dalam hitungan minggu, bentuk asli dari obat tersebut sudah tidak bisa diproduksi lagi. Hal ini menyebabkan obat tersebut ditarik dari peredaran dan akibatnya kerugian mencapai 250 juta dolar. Hanya dalam kondisi yang sangat terkontrol, obat tersebut diproduksi kembali pada tahun 1998. Namun, alasan perubahan ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan hingga saat ini. Jika mereka tidak dapat menentukan mengapa hal ini terjadi di masa depan, langkah-langkah dapat diterapkan untuk menghindari perubahan yang tidak terduga. Namun untuk saat ini, kita hanya bisa berspekulasi tentang apa yang menyebabkan fenomena aneh ini. Nomor 6. Sebelum tahun 1969, bulan adalah sebuah bola misterius dan tampaknya tidak dapat dijangkau di langit. Dan kita hanya bisa berspekulasi tentang terbuat dari apa bulan itu dan apa yang akan terjadi jika seseorang berjalan di permukaannya. Semua itu berubah pada bulan Juli tahun itu ketika Neil Armstrong menjadi orang pertama yang berjalan di bulan. Dan sejak saat itu, manusia telah berjalan di permukaannya sebanyak 5 kali lagi. Misi terakhir dari rangkaian misi itu selesai pada tahun 1972. Dan meskipun kita telah mengirim wahana antariksa ke bulan sejak saat itu, tidak ada lagi yang menginjakan kaki di sana. Kita telah banyak belajar tentang tetangga langit terdekat kita selama tahun-tahun yang telah berlalu. Tetapi beberapa misteri masih belum terpecahkan. Salah satunya disebut ilusi bulan. Ini berkaitan dengan bulan purnama dan fakta bahwa bulan tampak sangat besar saat terbit dan terbenam. Pada zaman kuno, beberapa peradaban dulu percaya bahwa bulan benar-benar membesar dan mengecil selama fase-fasenya.
tetapi juga selama waktu-waktu ketika ilusi bulan itu terlihat. Di zaman modern, kita tentu saja tahu bahwa hal itu tidak benar. Faktanya adalah ketika kita melihat bulan terbit atau terbenam tepat di atas cakrawala, sebenarnya bulan itu jauh lebih jauh dari bumi dibandingkan saat berada tepat di atas kita, bahkan bisa mencapai ribuan mil. Oleh karena itu, kita tahu bahwa jaraknya dari kita bukanlah penyebab ilusi aneh ini. Ini sulit diterima oleh otak kita, karena kita diprogram untuk memahami bahwa benda yang lebih jauh akan terlihat lebih kecil, yang justru kebalikan dari apa yang terjadi saat ilusi bulan. Yang membuatnya semakin rumit, otak kita menjadi bingung karena bulan yang besar terlihat sangat jelas, sementara bangunan dan benda lain di cakrawala bumi justru tampak buram dan tidak fokus, yang terasa tidak masuk akal. Ada yang berpendapat bahwa otak kita menolak untuk menerima hal ini dan justru melebih-lebihkan dengan membuat kita merasa bahwa bulan seharusnya lebih besar dari ukuran aslinya. Selain itu, saat kita menatap bulan ketika posisinya tinggi di langit, kita tidak memfokuskan pandangan pada benda-benda di cakrawala, sehingga bulan tampak jauh lebih kecil karena kita melihat ukurannya yang sebenarnya. Rasanya hampir mustahil untuk percaya bahwa bulan besar di cakrawala dan bulan yang kita lihat di atas sana sebenarnya berukuran sama, tapi ada cara untuk membuktikannya. Para ahli menyarankan bahwa ketika bulan tampak besar, seorang pengamat sebaiknya menutupinya dengan satu jari. Biasanya, beberapa bagian bulan masih terlihat. Kemudian, ketika bulan berada lebih tinggi di langit, mereka harus mengulangi proses ini. Dan yang cukup mengejutkan, bagian bulan yang terlihat akan tetap sama seperti sebelumnya, membuktikan bahwa ilusi bulan memang hanyalah sebuah ilusi. Selain itu, menggunakan kamera untuk mengambil foto bulan pada dua waktu ini akan menunjukkan ukuran bulan yang persis sama di kedua foto, asalkan pengaturan zoom pada kamera tetap sama untuk setiap pengambilan gambar. Hal aneh tentang ilusi ini adalah bahwa ilusi ini belum sepenuhnya dipahami. Meskipun kita tahu bahwa ini berkaitan dengan pikiran kita yang tertipu, belum pernah ditemukan penjelasan yang pasti tentang apa yang kita lihat ketika ini terjadi, atau mengapa otak kita merasa perlu menciptakan ilusi ini sejak awal. Nomor 5. Dalam 50 tahun terakhir atau lebih, pengetahuan kita tentang luar angkasa dan benda-benda yang dapat ditemukan di sana telah berkembang pesat. Berkat teknologi yang semakin maju, kita telah mengunjungi beberapa planet paling misterius di tata surya kita dan mengambil gambar benda-benda yang berjarak beberapa tahun cahaya dari bumi. Kita telah mendaratkan rover di Mars, mengumpulkan material dari planet itu, dan menganalisis banyak benda lain yang baru-baru ini ditemukan. Kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami luar angkasa, bahkan jika kita mempelajarinya selama 100 tahun ke depan. Karena luasnya, yang berarti akan selalu ada misteri untuk dipecahkan. Salah satunya disebut Great Attractor, sebuah area di luar angkasa yang sejak lama memikat para ilmuwan, tetapi hingga saat ini belum ada penjelasan apapun tentangnya. Ini adalah sebuah area di luar angkasa yang memiliki gravitasi cukup kuat untuk menarik seluruh galaksi ke arahnya, dan kita sama sekali tidak tahu apa itu sebenarnya. Great Attractor pertama kali ditemukan pada dekade 1970-an ketika para astronom mulai menyadari sesuatu yang aneh selama penelitian mereka. Mereka menyadari bahwa galaksi-galaksi di alam semesta tidak bergerak seperti seharusnya jika melihat laju perluasan alam semesta. Selama bertahun-tahun ditemukan bahwa galaksi-galaksi ini tampaknya bergerak menuju satu titik fokus yang sama di rasi bintang Centaurus. Mereka tertarik ke wilayah ini dengan kecepatan ratusan mil per detik dan tidak ada yang tahu alasannya. Kemudian disarankan bahwa tarikan gravitasi tersebut merupakan hasil dari suatu massa yang sangat besar dan tak terbayangkan di suatu tempat di rasi bintang Centaurus. Namun, para ahli belum mampu membuktikan hal ini karena satu faktor yang sangat tidak menguntungkan. The Great Attractor terletak di sebuah area ruang angkasa yang dikenal sebagai zona penghindaran yang tidak terlihat oleh para astronom karena awan astral yang diciptakan oleh Bima Sakti. Selain itu, teleskop pada masa itu juga belum cukup kuat untuk mengamati objek atau benda-benda tersebut, bahkan jika objek-objek itu dapat kita lihat. Bima Sakti dan Great Attractor terletak di sebuah area yang dikenal sebagai supercluster Lenyake. Ini adalah kumpulan galaksi yang sangat besar yang membentang sekitar 500 juta tahun cahaya di ruang angkasa. Sekarang telah dipastikan bahwa galaksi kita juga sedang ditarik menuju Great Attractor, meskipun hal itu tidak dapat kita rasakan di bumi. Awalnya kita bahkan tidak mengetahui tentang galaksi-galaksi ini sampai sinar inframerah dan sinar X digunakan untuk menembus tirai Bima Sakti. Namun bahkan saat itu para astronom masih belum mampu melihat sekilas pun Great Attractor. Dan hingga hari ini kita tidak tahu apa itu sebenarnya. Namun hal ini tidak menghentikan para ahli dan cendekiawan untuk membuat teori.
Dan beberapa dari gagasan mereka sangat menarik. Beberapa orang percaya bahwa itu bukanlah satu objek tunggal, melainkan mungkin merupakan kumpulan galaksi lain, gas antar galaksi, atau materi gelap. Karena materi gelap tidak terlihat oleh kita, masuk akal jika kita tidak dapat mengamati Great Attractor. Jika itu terdiri dari partikel-partikel ini, tetapi teori ini masih belum terbukti. Seburuk apapun kelihatannya, para astronom telah menyarankan bahwa mungkin ada anomali gravitasi yang lebih besar lagi di luar Great Attractor. Ini dikenal sebagai supergugus Shapley, dan diduga bahwa supergugus ini berkontribusi pada perubahan jalur galaksi-galaksi tersebut. Ini hanya menunjukkan bahwa bahkan dengan kemajuan yang telah dicapai dalam penjelajahan luar angkasa selama beberapa dekade terakhir, masih ada objek-objek di luar sana yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Dan Great Attractor kemungkinan akan tetap menjadi misteri selama beberapa dekade ke depan. Nomor 4. Sementara luar angkasa adalah misteri yang terus membingungkan kita, lautan di bumi juga menyimpan banyak misteri yang belum pernah terpecahkan. Selama berabad-abad, para pelaut telah melaporkan melihat dan mendengar hal-hal di laut yang belum pernah bisa dijelaskan. Dan kita masih belum lebih dekat untuk menjelaskan beberapa kejadian ini. Sebagai contoh, beberapa orang telah melihat hewan di laut yang belum pernah tercatat sebelumnya, meskipun dikatakan bahwa mereka lebih besar dari paus terbesar yang pernah ditemukan. Para pelaut kuno mengaku pernah bertemu dengan putri duyung dan pria duyung yang berenang di samping kapal mereka. Dan yang lain telah mendengar suara-suara yang tampaknya tidak masuk akal. Di zaman modern, para ilmuwan sangat tertarik dengan beberapa suara yang telah direkam menggunakan peralatan modern yang disebut hidrofon. Dan bahkan saat itu pun, mereka tidak dapat menjelaskan apa yang mereka dengar. Beberapa contoh yang paling terkenal adalah bloop dan upsweep, dua suara yang masih menjadi misteri. Pada tahun 1997, suara bloop terdengar. Itu adalah suara yang sangat keras, bahkan oleh beberapa orang digambarkan sebagai suara paling keras yang pernah direkam. National Oceanic and Atmospheric Administration menggambarkannya sebagai suara yang frekuensinya naik dengan cepat dan berlangsung sekitar 60 detik. Sensor yang ditempatkan 3.000 mil jauhnya menangkap suara tersebut, menunjukkan betapa kerasnya suara itu. Ketika rekaman tersebut dianalisis, ditentukan bahwa suara itu dihasilkan oleh makhluk hidup. Namun karena suara itu lebih keras daripada suara hewan manapun yang pernah terdengar, banyak orang tetap skeptis. Akhirnya, bloop ditentukan disebabkan oleh gempa es. Ini terjadi ketika gunung es hancur dengan cepat, dan diyakini bahwa gunung es yang dimaksud berada di suatu tempat antara Selat Bransfield dan Laut Ross. Meskipun beberapa ahli merasa bahwa itu berada di dekat Cape Adair di Antartika. Lalu ada suara misterius yang diberi nama Julia. Suara itu direkam oleh hidrofon yang ditempatkan di seluruh Samudra Pasifik Ekuator bagian timur pada tanggal 1 Maret 1999 dan para ahli dibuat terdiam. Sama seperti bloop, suara itu terekam di peralatan yang berjarak ratusan mil, tetapi justru suara itu sendiri yang menimbulkan misteri terbesar. Suara itu digambarkan mirip dengan suara seorang wanita yang sedang bersenandung pelan untuk dirinya sendiri atau bergumam kalimat yang tidak jelas. Karena itu, suara tersebut diberi nama Julia, dan para ilmuwan segera mulai mempelajarinya untuk mencari tahu dari mana asalnya dan apa yang menyebabkan suara itu. Lokasi pasti sumber suara itu tidak bisa ditentukan, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mempersempit areanya saja. Sayangnya, area yang telah dipersempit itu sangat luas, dan anehnya, suara tersebut berasal dari area yang kurang lebih sama dengan suara bloop. Para ahli memperkirakan suara itu berasal dari antara Selat Bransfield dan Tanjung Adair di dekat Antartika Timur, dan beberapa teori pun dikemukakan. Karena suara itu sangat keras, semua hewan kecil langsung dikesampingkan. Karena suara itu tidak memiliki unsur mekanis, peralatannya rusak juga tidak mungkin menjadi penyebabnya. Dan tak lama kemudian, teori konspirasi mulai bermunculan. Karena suaranya terdengar seperti suara wanita, beberapa orang mulai berspekulasi bahwa makhluk luar angkasa terlibat. Atau suara itu dihasilkan oleh makhluk laut raksasa yang belum pernah kita temui sebelumnya. Yang lain percaya bahwa sebuah kota besar akan ditemukan di bawah perairan wilayah ini, dan bahkan menyediakan foto satelit yang menunjukkan sebuah struktur besar di bawah air. Mereka mengklaim bahwa itu adalah gedung pencakar langit dan gambar-gambar tersebut adalah bukti bahwa kota itu benar-benar ada. Untuk saat ini, suara Julia tetap belum terpecahkan dan hanya waktu yang akan menjawab apakah kita akan pernah mengetahui apa yang menyebabkan suara misterius ini. Nomor 3. Bukan hanya luar angkasa dan lautan yang terus membingungkan para ahli, karena tanah tempat kita berpijak pun kadang-kadang berhasil membuat mereka bingung.
seperti yang dibuktikan oleh sebuah peristiwa yang terjadi pada 11 November 2018. Sekitar pukul 9.30 pagi hari itu, sebuah gemuruh aneh yang tampaknya berasal dari dalam tanah terekam di beberapa negara di seluruh dunia, dan para ilmuwan pun bergegas mencari tahu apa penyebabnya. Dipastikan bahwa suara itu berasal sekitar 15 mil dari Pulau Mayotte di Prancis, dan kemudian merambat menuju benua Afrika di Madagaskar. Sensor seismik mendeteksi aktivitas tersebut di Kenya, Ethiopia, Zambia, Chili, Selandia Baru, Hawaii, dan Kanada. Sensor sejauh 1000 mil pun terpicu dan gelombang seismik berlangsung selama 20 menit penuh menurut beberapa sumber. Anehnya, tidak ada yang melaporkan getaran di tanah, dan aktivitas tersebut hanya terdeteksi oleh sensor-sensor ini. Meskipun demikian, getaran itu hampir saja tidak terdeteksi, jika bukan karena satu orang, seorang pengamat gempa amatir, yang memperhatikan aktivitas tersebut di peralatannya pagi itu. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan memutuskan untuk melaporkan temuannya dengan mempostingnya ke akun media sosialnya. Postingannya dengan cepat menarik perhatian para peneliti, ahli, dan amatir lainnya yang langsung mulai menyelidikinya. Bahkan sebelum informasi apapun dipublikasikan, orang-orang mulai berspekulasi tentang apa yang bisa menyebabkan gelombang seismik tersebut. Dan seperti yang bisa diduga, beberapa teori mereka hampir tidak masuk akal. Seorang pengguna menyarankan bahwa monster laut raksasa akan segera menampakkan diri ke dunia, tetapi teorinya sebagian besar diabaikan. Yang lain berpikir bahwa itu mungkin akibat dari meteor besar yang menabrak bumi, atau bahwa gelombang tersebut disebabkan oleh letusan gunung berapi besar yang terjadi di bawah laut. Gorin Ekstrom, yang berasal dari Universitas Columbia dan mempelajari gempa bumi yang tidak biasa, mengatakan kepada media bahwa dia belum pernah melihat kejadian seperti ini seumur hidupnya. Namun dia juga menunjukkan bahwa sumber gelombang tersebut bisa jadi cukup biasa saja. Namun hampir 8 tahun kemudian, para ilmuwan masih belum juga berhasil mengetahui apa yang menyebabkan peristiwa seismik ini. Sudah pasti bahwa ini bukan gempa bumi biasa, karena peristiwa seismik seperti itu biasanya menghasilkan apa yang disebut sebagai gelombang beruntun. Ketika tekanan menumpuk di kerak bumi, tekanan itu dilepaskan dengan jumlah energi yang sangat besar yang memancar keluar dari sumbernya. Dalam banyak kasus, gempa utama diikuti oleh serangkaian gempa susulan yang tercatat jauh lebih rendah pada skala Richter, namun tetap bisa sama berbahayanya. Namun, peristiwa seismik ini tidak sesuai dengan sebagian besar karakteristik tersebut. Selama gempa biasa, gelombang seismik bergerak secara berkelompok, ke samping atau di sepanjang permukaan bumi. Selama peristiwa ini, gelombang memang bergerak di sepanjang permukaan, tetapi tidak ada gempa yang tercatat di dekat sumbernya, sehingga penyebabnya tetap tidak diketahui. Yang semakin membingungkan para ahli adalah kenyataan bahwa gelombang ini bersifat monokromatik, hanya mengandung satu jenis frekuensi seismik, bukan banyak frekuensi seperti yang biasanya diamati selama gempa biasa. Sinyal maya tercatat sebagai pola zigzag yang jelas, dan setiap gelombangnya membutuhkan waktu sekitar 17 detik untuk berulang. Dugaan terbaik para ahli adalah bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh letusan gunung berapi bawah laut. Namun, tidak ada bukti yang ditemukan, dan jawaban atas misteri ini masih sulit ditemukan. Nomor 2. Saat mengamati bintang-bintang, para astronom membuat penemuan luar biasa dan aneh ketika mereka mengamati sebuah pulsar yang disebut RxJ0806.44123. Namun, demi video hari ini, kita akan menyebutnya sebagai RX mulai sekarang. Pulsar adalah neutron yang berputar dengan magnetisasi tinggi yang telah diamati memancarkan berkas radiasi elektromagnetik dari kutub magnetiknya. Namun RX berbeda dari yang lain. Cahaya yang dipancarkan oleh pulsar ini adalah inframerah, dan hal ini belum pernah terlihat sebelumnya selama berabad-abad para astronom mempelajari langit. Ini menunjukkan bahwa pulsar ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh pulsar lain, atau ada faktor eksternal yang tidak diketahui yang menyebabkan anomali ini. RX adalah salah satu dari 7 pulsar yang disebut Magnificent Seven. Semua pulsar ini diyakini jauh lebih panas daripada seharusnya, karena mereka sangat tua dan seharusnya tidak memiliki energi sebanyak itu. Cahaya inframerah yang dipancarkan oleh pulsar ini diyakini membentang dari bintang tersebut sejauh sekitar 2,5 kali jarak orbit planet kerdil Pluto mengelilingi matahari. Namun kita masih belum tahu mengapa hal ini terjadi, dan para astronom hanya bisa berspekulasi. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh adanya cakram puing-puing yang terbentuk di sekitar pulsar tersebut. Material berdebu ini yang dikenal sebagai cakram fallback akan menjadi hasil dari sebuah supernova. Material tersebut awalnya akan terlempar keluar angkasa,
namun kemudian membentuk sebuah cakram di sekitar pulsar dalam beberapa tahun berikutnya. Jika memang demikian, para ilmuwan mungkin harus meninjau kembali cara mereka memikirkan bintang neutron dan bagaimana bintang tersebut berevolusi sepanjang hidupnya. Lalu ada teori bahwa fenomena ini disebabkan oleh nebula angin pulsar. Jenis nebula seperti ini terbentuk ketika angin dari sebuah pulsar meniupkan puing-puing dari supernova, sehingga menyisakan bagian kosong di dalam nebula. Jika memang demikian, ini adalah jenis nebula angin pulsar yang belum pernah diamati oleh astronom manapun sebelumnya, dan ini akan menjadi penemuan yang benar-benar luar biasa. Diharapkan dengan penggunaan teleskop James Webb, informasi lebih lanjut tentang RX akan ditemukan, dan sebagian misterinya akhirnya akan terpecahkan. Namun untuk saat ini, RX baru diamati dengan teleskop luar angkasa Hubble, yang masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Perlu dicatat bahwa sinyal seperti yang berasal dari pulsar ini pernah terlihat sebelumnya, tetapi tidak ada yang diamati hanya dalam spektrum inframerah. Selain itu, pulsar tersebut memancarkan radiasi inframerah jauh lebih banyak daripada seharusnya, sehingga beberapa ahli percaya bahwa sebagian cahaya tersebut berasal dari tempat lain. Sementara sebagian besar pulsar berputar sangat cepat, melakukan satu putaran hanya dalam hitungan sepersekian detik, RX berputar satu kali setiap 11 detik, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, mungkin ada penjelasan yang masuk akal untuk hal ini. Jika teori tentang cakram fallback benar, mungkin saja puing-puing di cakram ini berasal dari bintang pendahulu, yaitu bintang masif yang seharusnya pada akhirnya mengalami supernova. Jika bintang ini pernah berinteraksi dengan RX pada suatu saat, pulsar tersebut mungkin telah mengalami pemanasan, yang bisa menjelaskan mengapa ia berputar sangat lambat dan mengapa ia berevolusi secara berbeda dibandingkan pulsar lain yang pernah diamati hingga saat ini. Nomor 1. Kita semua pernah merasakan seolah-olah kita sedang mengalami kembali suatu peristiwa dalam hidup kita, meskipun kita tidak bisa mengingat pernah melakukannya. Terkadang kita merasa seperti pernah berada di suatu tempat, tapi tidak ingat pernah pergi ke sana. Ini dikenal sebagai déjà vu, perasaan bahwa pengalaman baru pernah dijalani sebelumnya. Tapi tidak semua orang tahu bahwa ada kebalikannya, yang dikenal sebagai jamais vu, dan para ilmuwan belum memiliki penjelasan untuk itu. Déjà vu diduga terjadi ketika otak mengalami semacam gangguan atau miskomunikasi antara ingatan kita dan area persepsi di otak. Banyak orang yang pernah mengalaminya menyatakan bahwa mereka sedang berada di bawah tekanan berat saat itu, terlalu lelah, atau itu disebabkan oleh ketidakcocokan memori. Beberapa ilmuwan saraf percaya bahwa hal itu disebabkan oleh ketidakfokusan kita sendiri. Kita mungkin melihat pemandangan yang indah, tetapi menjadi teralihkan dan tidak benar-benar memperhatikannya sepenuhnya. Ketika kita melihat kembali, pemandangan itu tampak benar-benar baru bagi otak kita. Dan karena itu, kita hanya percaya bahwa kita belum pernah ke sana sebelumnya. Penjelasan-penjelasan ini tetap bersifat spekulatif, begitu juga dengan kemungkinan penjelasan untuk jamais vu. Ini terjadi ketika seseorang memasuki area yang sangat mereka kenal setelah berkali-kali mengunjungi dan menghabiskan waktu di sana. Namun mereka tiba-tiba diliputi oleh perasaan bahwa mereka belum pernah berada di sana sebelumnya. Ketika ini terjadi, hal itu bisa sangat mengganggu karena jamais vu memiliki beberapa bentuk. Dalam beberapa kasus, orang-orang memandang anggota keluarga yang telah mereka kenal sepanjang hidup mereka, namun tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak mengenalinya. Orang lain pernah mendengarkan musik kesayangan mereka, namun tiba-tiba merasa asing dengan apa yang mereka dengar, seolah-olah mereka mendengarnya untuk pertama kali. Hal ini mungkin terdengar aneh dan tidak masuk akal, tetapi sebagian besar dari kita akan mengalaminya setidaknya sekali seumur hidup. Contoh yang baik dari jamais vu adalah ketika seseorang sedang menulis atau mengetik sebuah dokumen. Mereka mungkin menggunakan kata sederhana seperti impossible, tetapi tiba-tiba meragukan apakah mereka telah mengejarnya dengan benar. Semakin lama mereka menatap kata tersebut, semakin asing kata itu terasa. Sampai mereka yakin telah membuat kesalahan ejaan, padahal kata tersebut sebenarnya sudah dieja dengan benar. Ketika mereka kembali melihatnya nanti, mereka menyadari bahwa itu benar dan tidak bisa menjelaskan mengapa mereka mengalami persepsi keliru yang mengganggu ini. Kebanyakan kejadian ini hanya berlangsung beberapa saat atau detik, tetapi beberapa orang melaporkan mengalami jamais vu selama beberapa menit sekaligus, dan menyatakan bahwa mereka mulai merasa sangat tidak nyaman saat itu terjadi. Para ilmuwan masih belum yakin apa penyebabnya, tetapi mereka percaya hal ini ada kaitannya dengan ingatan kita dan cara otak kita memprosesnya. Sebagai contoh, jika otak memproses suatu kejadian atau lokasi saat kita sedang terganggu oleh hal lain, otak mungkin tidak mengenalinya ketika kita melihatnya lagi, meskipun kita sudah pernah melihatnya sebelumnya. Namun, hal ini tidak menjelaskan bagaimana seseorang bisa tiba-tiba tidak mengenali pasangan atau anaknya sendiri,
Atau mengapa mereka merasa seolah-olah belum pernah berada di rumah mereka sendiri sebelumnya? Ini adalah contoh yang ekstrim, tetapi kasus seperti ini memang pernah terjadi dan kita tidak tahu penyebabnya. Ada yang menyarankan bahwa hal ini mungkin akibat masalah kesehatan mental, stres, atau kurang tidur. Tetapi itu semua hanya dugaan dan belum pernah terbukti. Jamai flu hanyalah satu lagi misteri otak yang masih belum terpecahkan. Dan mungkin kita tidak akan pernah mengetahui apa penyebabnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalian selalu mengikuti semua unggahan terbaru kami. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.